Jesus, Jesus. Salam saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Filipi 3 ayat ke-12 sampai ke-14 begini firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah, terpujilah Tuhan yang punya firman, dan berbahagialah kita yang merenungkan siang dan malam. Pada hari ini saya akan berikan kita tema, yaitu fokus hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Semua usaha kita selama menjalani hidup akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan rasa frustasi. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup bermakna dan berarti. Tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu kebangkitan dan hidup kekal bersamanya di surga. Oleh karena itulah, Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriannya di luar Kristus sejak ia menerima Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana kita bisa fokus memiliki tujuan hidup dalam kehidupan ini? Saya akan berikan kita 3 bagian pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah kita harus mengenal Kristus. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-12 berkata, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal Rasul Paulus, siapa dia sebelum ditangkap oleh Yesus. Dia dulunya adalah seorang yang mengejar Kristus, yang tidak suka dengan Kristus atau ingin membasmi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah ditangkap oleh Kristus, maka dia mengenal bahwa tujuannya itu adalah bukan untuk membasmi pengikut Kristus, melainkan ingin melayani Kristus dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam Kristus ada kebahagiaan, ada sukacita, atau ada dia memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dia tahu bahwa di luar Kristus dia tidak akan memperoleh tujuan hidup yang benar, melainkan yang dia peroleh hanyalah kehampaan semata. Untuk itu saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus, tujuan fokus hidup pertama dalam kehidupan ini adalah mengenal Kristus lebih dalam, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Karena di luar Kristus yang kita peroleh hanya kesia-siaan. Yang kedua yang kita lakukan untuk fokus pada tujuan hidup adalah melupakan apa yang di belakang. Kita bisa lihat di ayatnya ke-13 berkata, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan di sini bahwa dia melupakan yang di belakangnya. Yang dulunya dia membenci Kristus, sekarang dia kembali dia meninggalkan hal itu dan fokus pada tujuan ke depan. Dia tidak menjadi halangan baginya masa lalunya untuk menjadi pelayan Kristus. Demikian juga kita dalam kehidupan ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak membuat kita damai dengan keluarga kita. Mungkin kesalahan istri kita di masa lalu, kesalahan suami kita di masa lalu, kesalahan anak-anak kita di masa lalu, sehingga kita tidak berdamai dengan mereka. Untuk saat ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, mari kita berdamai dengan masa lalu. Itu masa lalu istri, anak-anak yang bersalah kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh berdamai dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah untuk memperoleh tujuan kehidupan yang terakhir adalah berlari kepada tujuan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di ayat ke-11 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Paulus mengerti bahwa tujuan akhir hidupnya adalah panggilan surgawi setelah kematian. Untuk memperoleh itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya mengenal di awal, tetapi kita perlu setia sampai akhir. Kata berlari di sini, seorang pelari itu untuk melaksanakan lomba tidak semata-mata hanya dengan biasa-biasa saja, tetapi dia melaksanakan dengan sekuat tenaga. Dia mempersiapkan diri dengan sekuat-kuatnya sehingga dia sampai di finish untuk memperoleh hadiah kejuaraan. Demikian juga kita untuk fokus dalam kehidupan ini memperoleh panggilan surgawi, saudara-saudara. Kita perlu dengan sungguh-sungguh, kita perlu tekun untuk melakukan, karena yang Tuhan mau adalah di akhir finish atau di akhir kehidupan kita adalah kesetiaan. Jika kita di awal hanya mengenal Kristus, jika tidak peroleh kesetiaan, maka kita tidak memperoleh panggilan tujuan kita atau tujuan hidup kita di akhirat nanti. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, untuk itu saya mengajak kita untuk terus berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk terus berjuang untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Semoga Roh Kudus yang terselalu memberikan penghiburan kepada kita. Terima kasih.